Halo, selamat datang di video pengenalan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ke 2015. Video ini akan membahas secara komprehensif mengenai standar mutu yang paling banyak digunakan di dunia. Yuk, kita mulai. A. Perubahan yang terjadi pada ISO 9001 banding 2015. ISO 9001 versi 2015 mengalami pembaruan besar dibanding versi ke-2008. Beberapa perubahan utamanya adalah pendekatan berbasis risiko, risky-based thinking menggantikan tindakan pencegahan. Struktur high-level structure, NX, memudahkan integrasi dengan standar ISO lain. Fokus pada konteks organisasi, termasuk memahami kebutuhan pihak berkepentingan. Dokumentasi lebih fleksibel, tidak wajib manual mutu, dan prosedur tertulis seperti dulu. Penekanan lebih kuat pada kepemimpinan dan keterlibatan manajemen puncak. Perubahan ini bertujuan agar ISO 9001 tetap relevan dengan kondisi bisnis saat ini yang dinamis dan kompleks. B. 3 faktor pengaruh pengembangan berkelanjutan. 3 faktor utama yang mendorong pengembangan sistem mutu secara berkelanjutan adalah: pertama, teknologi. Inovasi teknologi memaksa organisasi beradaptasi dengan cepat. Kedua, kebutuhan dan harapan pelanggan. Pelanggan semakin menuntut kualitas dan pelayanan yang konsisten. Ketiga, perubahan peraturan, regulasi, dan standar. Hukum yang terus diperbarui menuntut penyesuaian sistem. Ketiga faktor ini mendorong organisasi untuk selalu meningkatkan sistem manajemen mutunya secara konsisten. C. Keuntungan sertifikasi ISO. Sertifikasi ISO 9001 banding 2015 membawa berbagai keuntungan bagi organisasi. Di antaranya, meningkatkan kredibilitas dan citra perusahaan, menjadi nilai tambah saat mengikuti tender atau kerjasama, menjamin konsistensi produk dan layanan, meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi kesalahan, mendorong budaya perbaikan berkelanjutan. D. Manfaat ISO 9001 banding 2015. ISO 9001 tidak hanya untuk mendapatkan sertifikat, manfaat nyatanya antara lain meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan dan produk yang konsisten, meningkatkan keterlibatan karyawan melalui proses yang lebih jelas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan berbasis data. Tahapan mengurus sertifikasi ISO 9001 tahun 2015. Berikut adalah tahapan umum dalam proses sertifikasi ISO 9001 tahun 2015. 1. Gap Analysis. Mengukur sejauh mana kesenjangan antara sistem yang ada dengan standar ISO. Kedua, pelatihan dan penyusunan dokumentasi sistem manajemen mutu. Ketiga, implementasi sistem di seluruh bagian organisasi. Keempat, audit internal untuk memastikan kesiapan. Kelima, tinjauan manajemen oleh pimpinan organisasi. Keenam, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi independen. Ketujuh, penerbitan sertifikat yang berlaku selama 3 tahun dengan audit pengawasan tahunan. F. Siklus manajemen mutu terpadu. Sistem manajemen mutu bekerja secara terpadu dalam siklus berkelanjutan. Siklus ini mencakup perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan proses. Pelaksanaan, yaitu menjalankan proses sesuai rencana. Evaluasi, yaitu mengukur dan memantau hasilnya. Perbaikan, yaitu melakukan tindakan koreksi dan peningkatan. Dengan siklus ini, mutu tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus dikembangkan. Sistem dokumentasi informasi ISO 9001 tahun 2015. ISO 9001 tahun 2015 memperkenalkan istilah informasi terdokumentasi. Hal ini menggantikan istilah dokumen dan rekaman pada versi sebelumnya. Ciri utama sistem dokumentasi informasi: fleksibel dalam bentuk, bisa berupa tulisan, gambar, video, atau sistem digital. Harus dikendalikan, dipelihara, dan mudah diakses. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas organisasi. Tujuannya adalah untuk mendukung efektivitas sistem manajemen mutu, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Siklus PDCA dalam ISO 9001 tahun 2015. Salah satu pendekatan utama dalam ISO 9001 tahun 2015 adalah PDCA, yaitu Plan, merencanakan sasaran dan proses. Melaksanakan proses yang direncanakan. Cek, memeriksa, dan mengevaluasi kinerja. Act, menindaklanjuti hasil evaluasi untuk peningkatan. PDCA merupakan kerangka kerja dasar untuk pengendalian dan peningkatan proses secara berkelanjutan.
Based Thinking ISO 9001 tahun 2015, ISO 9001 tahun 2015. Menekankan pendekatan berbasis risiko atau risk-based thinking. Organisasi diharapkan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang sejak awal, menentukan tindakan yang sesuai untuk mengatasi risiko, mengintegrasikan pemikiran ini ke dalam seluruh proses bisnis. Pendekatan ini memastikan organisasi tidak hanya bereaksi terhadap masalah, tetapi juga mampu mencegahnya secara proaktif. J. Hubungan ISO 9001 tahun 2015 dengan standar ISO lainnya. ISO 9001 tahun 2015 menggunakan struktur tingkat tinggi atau NXS yang juga digunakan oleh standar lain seperti ISO 14001 untuk manajemen lingkungan, ISO 45001 untuk keselamatan dan kesehatan kerja, ISO 27001 untuk keamanan informasi. Kesamaan struktur ini memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan beberapa sistem manajemen dalam satu kerangka kerja yang efisien dan konsisten. A. Perubahan dan amandemen yang terjadi pada ISO 90001/2015. ISO 9001/2015 adalah versi terbaru dari standar internasional Sistem Manajemen Mutu SMM yang diterbitkan oleh ISO International Organization for Standardization. Standar ini digunakan oleh organisasi di seluruh dunia untuk pertama, menjamin mutu produk atau jasa secara konsisten. Kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, membangun sistem kerja yang terstruktur dan efisien. Dibandingkan versi sebelumnya, ISO 901 I-2008. Versi 2015 membawa perubahan besar dalam struktur dan pendekatan. Mengapa ISO 9001 diubah menjadi versi 2015? Perubahan ini dilakukan agar standar, relevan dengan kebutuhan bisnis modern, lebih fleksibel, dan bisa diterapkan di semua jenis organisasi, menyesuaikan dengan perubahan teknologi, globalisasi, dan risiko bisnis, mendorong kinerja berkelanjutan, bukan hanya kepatuhan. ISO ingin memastikan bahwa sistem manajemen mutu tidak kaku dan birokratis, tapi menjadi alat yang nyata dan bermanfaat. Perubahan utama pada ISO 9001/2015. Berikut poin-poin penting perubahannya. Struktur baru, High Level Structure NXSL, agar selaras dengan standar manajemen lain seperti ISO 14001, ISO ke-45001. Pendekatan berbasis risiko risk-based thinking, identifikasi risiko dan peluang kini jadi keharusan, bukan tambahan. Fokus pada konteks organisasi, organisasi harus menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi SMM. Kepemimpinan lebih aktif, manajemen puncak harus terlibat langsung. Tidak bisa hanya mendelegasikan. Dokumentasi lebih fleksibel, tidak ada lagi istilah prosedur terdokumentasi. Diganti dengan informasi terdokumentasi. Apa dampaknya bagi organisasi? Organisasi harus lebih proaktif dalam mengelola risiko dan peluang. Manajemen tidak bisa pasif harus terlibat dalam pengambilan keputusan mutu. Tidak lagi sekadar mengikuti prosedur, tapi harus memahami alasan bisnis di baliknya. SMM harus menyesuaikan dengan strategi dan arah organisasi. ISO 9001/2015 menjadikan mutu bagian dari strategi bisnis, bukan hanya dokumentasi teknis. Keuntungan organisasi setelah menyesuaikan ke ISO 9001/2015 lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Keputusan lebih tajam karena berbasis risiko. Sistem mutu terintegrasi dengan proses bisnis. Efisiensi meningkat, tumpang tindih proses berkurang. Meningkatkan kredibilitas organisasi di mata pelanggan dan mitra global. ISO 9001/2015 bukan sekadar standaria, adalah alat transformatif jika diterapkan dengan komitmen. Indikator keberhasilan penerapan ISO 9001/2015. Organisasi yang telah bertransisi secara efektif ke ISO 9001/2015 akan menunjukkan tanda-tanda berikut. Risiko bisnis lebih terkendali. Karena organisasi terbiasa menganalisis risiko dan peluang sejak awal proses. Tujuan mutu sejalan dengan arah strategis organisasi. SMM bukan hanya teknis, tapi mendukung pertumbuhan. Peningkatan kesadaran karyawan. Mereka memahami konteks organisasi dan peran masing-masing dalam mutu. Dokumentasi lebih fleksibel namun tetap teratur, fokus ke efisiensi, bukan birokrasi. Manajemen puncak aktif dalam pengambilan keputusan mutu, bukan hanya tanda tangan dokumen. Hasil audit internal dan eksternal menunjukkan peningkatan kepatuhan dan efisiensi. Kepuasan pelanggan meningkat
karena proses lebih stabil dan produk atau jasa sesuai harapan. Indikator ini bisa dijadikan tolak ukur evaluasi saat rapat tinjauan manajemen atau saat audit SMM. Perubahan baru, ISO 9001/2015, Amandemen 1/2024. Pada 23 Februari tahun 2024, ISO dan IAF merilis amandemen resmi terhadap ISO 9001/2015 sebagai bagian dari komitmen global mendukung aksi iklim melalui London Declaration. Amandemen ini menambahkan klausul baru yang mewajibkan organisasi mempertimbangkan perubahan iklim sebagai faktor dalam sistem manajemen mutunya. Isi perubahan, klausul baru dalam ISO 9001/2015. 1. Klausul 4,1. Konteks organisasi. The organization shall determine whether climate change is a relevant issue. Organisasi wajib mengevaluasi apakah perubahan iklim relevan terhadap operasionalnya. 2. Klausul 4,2. Pihak berkepentingan. Note, relevant interested parties can have requirements related to climate change. Pihak berkepentingan dapat memiliki tuntutan terkait aksi terhadap perubahan iklim. Kapan berlaku dan apa dampaknya? Tanggal efektif 23 Februari tahun 2024. Berlaku langsung, tanpa masa transisi. Sertifikat ISO 9001 yang ada tetap sah. Perusahaan hanya perlu menyesuaikan dokumentasi QMS. Auditor akan memeriksa apakah organisasi sudah mempertimbangkan isu iklim, menyatakan alasannya jika dianggap tidak relevan. Apa maknanya untuk organisasi Anda? Organisasi perlu menganalisis dampak iklim terhadap proses bisnis, rantai pasok, dan kepatuhan, menilai ekspektasi pihak berkepentingan regulator, investor, pelanggan, memperbarui dokumentasi QMS, analisis risiko, identifikasi konteks organisasi, formulir evaluasi stakeholder, audit mendatang, akan memverifikasi rekaman keputusan dan tindakan nyata. Tips implementasi di sistem manajemen mutu. Lakukan gap analisis terhadap klausul 4,1 dan ke-4,2. Dokumentasikan keputusan relevansi perubahan iklim. Revisi prosedur manajemen risiko dan stakeholder. Tambahkan climate change dalam daftar faktor eksternal. Sosialisasikan perubahan ini kepada tim internal dan pimpinan. Kepatuhan akan lebih kuat bila didukung pemahaman menyeluruh oleh seluruh lini organisasi. A. Perubahan dan amandemen yang terjadi pada ISO 9001/2015. Ringkasan perubahan ISO 9001/2015, Amandemen 1/2024. Climate change, aspek klausul iklim. Sebelum amandemen, tidak disebutkan. Setelah amandemen ditambahkan pada klausul 4,1 dan ke-4,2. Aspek tanggal berlaku. Sebelum amandemen, setelah amandemen 23 Februari tahun 2024, aspek masa transisi. Sebelum amandemen mutu internal. Setelah amandemen berlaku langsung, tidak ada masa tenang. Aspek implikasi audit. Sebelum amandemen, setelah amandemen, audit akan mengevaluasi isu iklim dan harapan stakeholder. B. 3 faktor pengaruh pengembangan berkelanjutan. Pengembangan berkelanjutan dalam SMM adalah upaya terus-menerus memperbaiki dan menyesuaikan sistem mutu seiring perubahan regulasi, teknologi, dan ekspektasi pemangku kepentingan. Faktor 2. Keterlibatan dan kompetensi karyawan. Keterlibatan aktif. Pegawai dilibatkan dalam identifikasi masalah dan perbaikan proses. Studi menunjukkan staff involvement sebagai kunci efektivitas QMS. Pelatihan dan pengembangan. Program kapasitas kontinu seperti Six Sigma, pelatihan ISO, meningkatkan kompetensi dan kesadaran mutu. Faktor 3. Teknologi, inovasi dan stakeholder eksternal. Teknologi dan inovasi, otomatisasi, sistem informasi mutu, analisis data, dan metodologi Lean atau Six Sigma mendorong efisiensi dan keputusan berbasis data. Tekanan dan harapan eksternal, kepatuhan regulasi lingkungan, keselamatan, etika dan aspirasi pasar. Customer focus memicu adaptasi sistem SMM. Sinergi ketiga faktor untuk pengembangan berkelanjutan kepemimpinan dan komitmen manajemen. Tugas manajemen puncak. Menetapkan visi mutu, menjamin sumber daya, dan memastikan integrasi SMM dalam strategi organisasi. Keterlibatan dan kompetensi karyawan. Melibatkan karyawan dalam perbaikan proses dan memberikan pelatihan guna membangun kemampuan dan kesadaran mutu. Teknologi dan inovasi plus faktor eksternal. Mengadopsi otomasi, sistem informasi mutu, dan analisis data real time, menyesuaikan dengan regulasi, ekspektasi pasar,
dan tantangan lingkungan guna menjaga relevansi SMM. Apa itu sertifikasi ISO? Sertifikasi ISO adalah pengakuan resmi dari lembaga independen bahwa suatu organisasi telah menerapkan standar internasional tertentu, misalnya ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu SMM. Sertifikat ini menunjukkan bahwa sistem kerja perusahaan terstruktur dan terdokumentasi, konsisten dalam menjaga mutu, mengutamakan kepuasan pelanggan. Sertifikasi bukan hanya untuk pajangan, melainkan bukti komitmen terhadap mutu dan perbaikan berkelanjutan. Keuntungan sertifikasi ISO bagi organisasi: meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan lebih yakin terhadap kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Standar operasi yang jelas dan konsisten. Semua proses diatur dalam sistem yang terdokumentasi dan dapat ditinjau. Peningkatan efisiensi operasional. Mengurangi kesalahan, duplikasi kerja, dan pemborosan. Akses ke pasar lebih luas. Sertifikasi ISO menjadi syarat untuk ikut tender, ekspor, atau kerjasama B2B. Manfaat internal bagi tim dan manajemen: meningkatkan disiplin kerja dan kepatuhan terhadap prosedur, memperkuat koordinasi antar departemen, membantu proses pelatihan dan pengembangan SDM CE, memudahkan proses monitoring dan evaluasi kerja, menumbuhkan budaya kerja berbasis mutu dan data. ISO mendorong perusahaan bukan hanya kerja cepat, tapi kerja benar dan terukur. Keuntungan kompetitif di dunia bisnis: meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, membedakan diri dari pesaing yang belum tersertifikasi, memenuhi persyaratan pelanggan besar atau luar negeri, lebih siap dalam menghadapi audit pihak ketiga atau regulator. ISO adalah salah satu alat branding dan positioning terbaik dalam dunia bisnis profesional. Kesimpulan: apakah perlu sertifikasi ISO? Jika perusahaan ingin menjaga mutu secara konsisten, dikenal sebagai organisasi profesional dan andal, meningkatkan kepuasan pelanggan, bersaing di pasar nasional dan global, maka sertifikasi ISO adalah investasi strategis, bukan sekadar formalitas, bukan karena wajib tapi karena memang penting untuk tumbuh dan dipercaya. Berikut indikator keberhasilan yang bisa diukur: penurunan keluhan pelanggan karena kualitas lebih terjaga, konsistensi output produk atau jasa meningkat, standar kerja diikuti, proses kerja lebih efisien, waktu, biaya, dan energi berkurang, karyawan lebih sadar mutu dan tanggung jawabnya, karena prosedur jelas, audit internal dan eksternal berjalan lancar, peluang bisnis atau tender meningkat, karena klien percaya. Peningkatan kepuasan pelanggan terukur lewat survei atau NPS, perusahaan lebih adaptif dalam menghadapi risiko, sistematis dan terdokumentasi. Organisasi yang tersertifikasi ISO bukan hanya tampak rapi, tapi berkinerja tinggi dan terpercaya secara nyata. D. Manfaat ISO 9001/2015. Efisiensi dan konsistensi proses. ISO 9001/2015 mendorong perusahaan punya prosedur yang terdokumentasi dan dikontrol. Hasilnya, proses kerja jadi lebih rapi, jelas, dan terstandar. Kesalahan, rework, dan pemborosan bisa ditekan. Tim lebih paham alur kerja dan tanggung jawabnya. Semua ini bikin pekerjaan lebih lancar, waktu lebih hemat, dan hasil kerja lebih stabil dari hari ke hari. Fokus ke pelanggan. Standar ini menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk dan layanan lebih konsisten kualitasnya. Keluhan pelanggan ditangani lebih cepat dan sistematis. Kepuasan pelanggan meningkat, loyalitas juga ikut naik. Dengan ISO, perusahaan bukan cuma jualan, tapi benar-benar membangun kepercayaan jangka panjang. Kredibilitas dan peluang bisnis. ISO 9001/2015 diakui secara internasional. Artinya, perusahaan lebih dipercaya oleh klien, vendor, hingga investor. Jadi nilai plus saat ikut tender atau kerjasama B2B, peluang ekspansi pasar terbuka lebar, termasuk ke luar negeri. Bukan cuma internal yang membaik, tapi juga posisi bisnis di mata luar ikut naik kelas. Kredibilitas dan peluang bisnis. ISO 9001/2015 diakui secara internasional. Artinya, perusahaan lebih dipercaya oleh klien, vendor, hingga investor. Jadi nilai plus saat ikut tender atau kerjasama B2B, peluang ekspansi pasar terbuka lebar, termasuk ke luar negeri. Bukan cuma internal yang membaik,
tapi juga posisi bisnis di mata luar ikut naik kelas. Apa itu sertifikasi ISO 9001/2015? Sertifikasi ISO 9001/2015 adalah bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar internasional dalam sistem manajemen mutu SMM. Sertifikat ini diberikan oleh lembaga sertifikasi independen, berlaku untuk semua jenis organisasi, dari skala UMKM hingga korporasi. Fokus utamanya adalah memastikan perusahaan mampu konsisten menghasilkan produk atau jasa berkualitas dan memuaskan pelanggan. Tapi, gimana cara dapetinnya? Tahapan mengurus sertifikasi ISO 9001/2015. Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh oleh organisasi. Komitmen manajemen puncak. Pemimpin perusahaan harus menyatakan kesediaannya menjalankan dan menjaga sistem mutu. Analisis kesenjangan gap analisis menilai sejauh mana kondisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan persyaratan ISO 9001/2015. Pelatihan dan pembentukan tim ISO, melatih tim internal agar paham persyaratan ISO dan bertanggung jawab terhadap implementasi. Penyusunan dokumen sistem mutu, termasuk kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur, dan instruksi kerja. Implementasi sistem, menjalankan sistem sesuai dokumen, termasuk pengendalian proses, audit dan evaluasi, audit internal dan tinjauan manajemen, mengevaluasi kesiapan sistem sebelum diaudit oleh pihak eksternal, sertifikasi oleh badan independen, badan sertifikasi akan mengaudit dan memberi sertifikat jika semua persyaratan dipenuhi. Dokumen penting yang harus disiapkan. Untuk mendapatkan sertifikasi, perusahaan wajib menyiapkan kebijakan mutu, sasaran mutu, manual mutu opsional, tapi masih sering diminta, prosedur terdokumentasi, formulir dan rekaman kegiatan, evaluasi risiko dan peluang, bukti audit internal, dan tinjauan manajemen. Dokumentasi adalah tulang punggung sistem mutu yang menunjukkan bahwa proses sudah direncanakan, dilakukan, dan dikendalikan. Peran konsultan versus internal team. Kamu bisa mengurus sertifikasi dengan konsultan ISO, mempercepat proses, bantu penuhi dokumen, latih tim, arahkan audit. Tim internal DIY butuh waktu dan riset lebih banyak, tapi biaya lebih rendah. Yang penting adalah komitmen dan pemahaman tim internal, karena yang akan menjalankan sistemnya adalah perusahaan sendiri. Sertifikat bisa dibantu konsultan, tapi budaya mutu harus dibangun dari dalam. Manfaat sertifikasi ISO 9001/2015 setelah didapat. Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, menjadi syarat masuk tender, ekspor, atau kerjasama B2B. Sistem kerja lebih teratur, terdokumentasi, dan efisien. Mendorong perbaikan berkelanjutan dan budaya kerja profesional. Mengurangi kesalahan, komplain, dan pemborosan. Sertifikat adalah hasil akhir, tapi yang lebih penting adalah perjalanan menuju budaya mutu itu sendiri. Indikator keberhasilan perusahaan setelah sertifikasi. Berikut indikator nyata bahwa implementasi ISO sukses dan bukan sekadar formalitas. Kinerja proses meningkat, lead time, kualitas, dan output lebih stabil. Kepuasan pelanggan terpantau dan meningkat, hasil survei dan NPS. Jumlah keluhan dan ketidaksesuaian turun signifikan. Audit internal rutin berjalan dan perbaikan dilakukan. F. Siklus manajemen mutu terpadu. Apa itu siklus manajemen mutu terpadu? Siklus manajemen mutu terpadu pada dasarnya adalah penerapan berkelanjutan dari metode Plando Check Act PDCA, juga dikenal sebagai Deming Cycle atau Shewhart Cycle dalam semua proses organisasi untuk memastikan perbaikan mutu yang terus-menerus dan sistemik. Pengantar siklus mutu terpadu. Definisi, pendekatan sistematis yang melibatkan seluruh organisasi dalam peningkatan kualitas secara terus-menerus. Prinsip utama, basisnya adalah siklus PDCA Plan, DOE Check Act, menjadikan manajemen mutu sebagai rangkaian perbaikan spiral. Plan, merencanakan, identifikasi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Analisis kondisi saat ini, gap analisis, penetapan sasaran mutu dan proses, perencanaan, tindakan perbaikan, dan pengendalian risiko. Do, melaksanakan, implementasi rencana mutu, dan proses yang telah dirancang, pelaksanaan pelatihan, SOP, dokumentasi, dan pengumpulan data, keterlibatan tim lintas fungsi QC Circle untuk tindakan korektif awal. Cek,
memeriksa, monitor, dan ukur hasil pelaksanaan terhadap indikator kualitas dan sasaran. Audit internal, survei kepuasan pelanggan, pengukuran performa, evaluasi data dan identifikasi penyimpangan atau peluang perbaikan. Tindak lanjut dan perbaikan. Ambil tindakan korektif dan preventif untuk mengatasi ketidaksesuaian. Standarisasi perubahan yang berhasil dan dokumentasikan pembelajaran. Bersiap untuk perencanaan siklus berikutnya, menciptakan spiral peningkatan mutunya berkelanjutan. Sistem Dokumentasi Informasi ISO 9001/2015. Apa itu Sistem Dokumentasi ISO 9001/2015? Sistem dokumentasi dalam ISO 9001/2015 disebut sebagai informasi terdokumentasi, yaitu informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan dan menunjukkan efektivitas sistem manajemen mutu. Fungsinya adalah sebagai panduan kerja, bukti pelaksanaan, alat pengendalian mutu, rujukan saat audit internal maupun eksternal. Dokumentasi bukan hanya formalitas tetapi sarana untuk mendukung konsistensi dan perbaikan. Apa saja yang termasuk informasi terdokumentasi? Dalam ISO 9001/2015, informasi terdokumentasi dibagi dua kategori. Dokumen maintain, harus dipelihara dan tersedia. Contoh, kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur kerja, instruksi kerja. Rekaman retain, harus disimpan sebagai bukti. Contoh, laporan audit, hasil inspeksi, catatan pelatihan, log pengiriman. Tidak ada istilah manual mutu yang wajib lebih fleksibel dibanding versi sebelumnya. Jenis dokumen yang wajib ada, minimal, meski ISO 9001/2015 memberi fleksibilitas. Berikut dokumen penting yang biasanya dibutuhkan. Kebijakan dan sasaran mutu, konteks organisasi dan analisis risiko, proses utama produksi, penjualan, pembelian, DS, prosedur audit internal, dan tinjauan manajemen, instruksi kerja, catatan inspeksi, validasi, dan pelatihan. Dokumen pengendalian perubahan. Semua dokumen harus mudah diakses, dikendalikan perubahannya, dan dilindungi dari kerusakan. Tujuan dan manfaat sistem dokumentasi. Kenapa perusahaan perlu sistem dokumentasi? Menjamin keseragaman cara kerja antar bagian atau tim. Menjadi referensi kerja bagi karyawan baru sebagai bukti objektif dalam audit atau saat terjadi masalah, mempermudah analisis performa dan perbaikan proses, menurunkan risiko miskomunikasi atau kesalahan prosedur, memperkuat budaya kerja yang tertib dan profesional. Dokumentasi, alat jangka panjang untuk pertumbuhan bisnis yang sehat. Cara mengelola dokumentasi yang efektif, tentukan siapa yang berwenang membuat, menyetujui, dan merevisi dokumen. Gunakan format yang konsisten dan mudah dimengerti. Terapkan sistem coding atau nama file yang rapi. Pastikan karyawan tahu di mana mengakses dokumen terbaru. Lindungi dokumen dari kehilangan atau kerusakan cloud atau server. Tinjau ulang secara berkala untuk memastikan tetap relevan. Jangan hanya membuat dokumen, pastikan juga digunakan dan diikuti. Indikator keberhasilan sistem dokumentasi ISO. Perusahaan yang berhasil mengelola dokumentasi ISO akan menunjukkan tidak ada kebingungan tentang prosedur kerja. Karyawan tahu dokumen mana yang digunakan dan kapan. Revisi terdokumentasi dengan jelas, audit internal dan eksternal berjalan lancar tanpa temuan besar terkait dokumentasi. Perubahan proses disertai update dokumen pendukung. Dokumen tidak tumpang tindih, tidak kedaluarsa, dan mudah dilacak. Budaya kerja tertib, rapi, dan terstandar, dokumentasi yang baik, sistem yang terkontrol dan bisa ditingkatkan. Siklus PDCA ISO 9001/2015. Apa itu? PDCA di ISO 9001/2015. PDCA Plan to Check Act adalah siklus peningkatan mutu berkelanjutan. ISO 9001/2015. Secara eksplisit menerapkan PDCA di seluruh klausul dari 4 hingga Plan, penetapan konteks organisasi klausul 4, analisis lingkungan dan kebutuhan pihak berkepentingan, kepemimpinan dan kebijakan mutu klausul 5, visi mutu dijabarkan, dan didukung pimpinan, perencanaan risiko dan sasaran mutu klausul 6, identifikasi risiko dan peluang, serta penetapan tujuan SMART. Dukungan dan sumber daya klausul 7. Kompetensi, komunikasi, dan dokumentasi. Operasional klausul 8. Implementasi proses, kontrol mutu,
serta penanganan produk atau jasa yang tidak sesuai. Cek evaluasi kinerja klausul 9, pemantauan, pengukuran, analisis data, dan survei kepuasan pelanggan, audit internal dan tinjauan manajemen digunakan untuk menilai efektivitas sistem mutu. Akte perbaikan berkelanjutan klausul 10, tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian, dan tindakan preventif. Standarisasi perubahan yang efektif dan persiapan untuk siklus PDCA berikutnya, memperkuat budaya mutu organisasi. Risk-Based Thinking ISO 9001-2015. Apa itu Risk-Based Thinking? Risk-Based Thinking, RBT, adalah pendekatan berpikir yang menempatkan kesadaran terhadap risiko dan peluang sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan perencanaan di seluruh sistem manajemen mutu. RBT adalah inti dari ISO 9001-2015 dan harus diintegrasikan ke dalam setiap proses organisasi, bukan hanya bagian manajemen risiko saja. Tujuannya bukan menghindari risiko 100%, tapi mengelola dan memanfaatkannya secara strategis. Mengapa risk-based thinking penting? Dalam ISO 9001-2015, organisasi menghadapi ketidakpastian setiap hari. Risiko yang tidak dikendalikan bisa merusak mutu dan kepercayaan pelanggan. Peluang yang tidak dimanfaatkan bisa memperlambat pertumbuhan bisnis. Dengan RBT, organisasi akan lebih waspada terhadap potensi gangguan, lebih siap mengambil keputusan preventif, lebih cepat beradaptasi dalam menghadapi perubahan. ISO 9001-2015 tidak mensyaratkan dokumen manajemen risiko, tapi mengintegrasikan pemikiran risiko ke dalam proses. Langkah-langkah penerapan risk-based thinking, identifikasi risiko dan peluang, apa yang bisa salah, apa yang bisa ditingkatkan, analisis dampak, apa akibatnya jika risiko terjadi, seberapa besar peluang memberi nilai tambah, rencana tindakan, bagaimana mencegah risiko atau menangkap peluang, implementasi dan monitoring, lakukan, pantau, dan sesuaikan bila perlu. Evaluasi, efektivitas, apakah tindakan yang dilakukan sudah mengurangi risiko atau memaksimalkan peluang? Contoh penerapan risk-based thinking di perusahaan, produksi, risiko, kesalahan mesin, tindakan, jadwal pemeliharaan rutin, SDM manusia, risiko, turnover tinggi, tindakan, sistem insentif, dan pelatihan karyawan, logistik, risiko, keterlambatan pengiriman, tindakan, kerjasama alternatif dengan vendor cadangan, penjualan, risiko, turunnya permintaan pasar, tindakan, diversifikasi produk. RBT bisa diterapkan di semua proses, bukan hanya untuk divisi risiko. Manfaat strategis, risk-based thinking, mengurangi potensi gangguan terhadap kualitas, menurunkan biaya akibat kesalahan berulang, menjadikan organisasi lebih adaptif dan tangguh, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, mendorong budaya kerja yang proaktif dan antisipatif. Organisasi yang memikirkan risiko sejak awal akan lebih siap menghadapi masa depan. Indikator keberhasilan risk-based thinking. Bagaimana kita tahu bahwa RBT berhasil diterapkan? Risiko dan peluang diidentifikasi di setiap proses. Tindakan mitigasi terdokumentasi dan dijalankan. Audit internal menunjukkan pemahaman risiko oleh karyawan. Proses kerja lebih stabil, insiden atau keluhan menurun. Inovasi dan perbaikan muncul dari analisis peluang. Evaluasi manajemen mempertimbangkan risiko strategis. RBT, bukan hanya formalitas ini, adalah alat penggerak kualitas dan keberlanjutan. Hubungan ISO 9001/2015. Pondasi, struktur umum aneks SLHLS. ISO 9001/2015 diadopsi dalam kerangka aneks SL. High Level Structure HLS, 10 klausul yang seragam seperti scope, leadership, planning, process, dan improvement. Ini memudahkan integrasi sistem manajemen seperti mutu, lingkungan, K3, keamanan informasi,
dan lain-lain. ISO 14001 Manajemen Lingkungan. ISO 14001/2015 menggunakan HLS yang sama dengan ISO 9001. Konsisten dalam struktur dan istilah. Integrasi memungkinkan audit gabungan, dokumentasi terpadu, dan manajemen risiko lingkungan tambah mutu secara bersama. ISO 45001 K3. Struktur klausa mirip ISO 90 Januari tahun 1401 HLS, memudahkan integrasi K3 ke dalam sistem yang sama. Fokusnya pada bahaya dan kesiapan darurat. Menggabungkan perspektif mutu, lingkungan dan keselamatan di level operasional. ISO atau TS 16949, IATF 16949/2016. Awalnya diterbitkan sebagai ISO atau TS 16949 pada tahun 1999, 2002, dan 2009 difokuskan pada manufaktur otomotif, desain, produksi, dan servis. Sejak Oktober tahun 2016, digantikan oleh IATF 16949/2016, yaitu tambahan spesifik atas ISO 9001/2015 dengan struktur aneks SL, dan dipublikasikan oleh IATF. Tujuan utama, continuous improvement. Pencegahan cacat, reduksi variabilitas dan waste dalam rantai pasok otomotif. ISO 27001 Info Security and ISO 22000 Food Safety. ISO 27001 dan ISO 22000 juga dibangun atas HLS, memudahkan organisasi, menambahkan sistem keamanan informasi, dan keamanan pangan. Metodologi berbasis risiko, risk-based thinking, PDCA, dan dukungan dokumentatif serupa dengan ISO 9001. Standar spesifik SDMD dan industri. Standar turunan seperti ISO atau IEC 90003 software, ISO 13485 measures, dan ISO 10007 konfigurasi mengikuti struktur ISO 9001/2015 HLS. Hal ini memudahkan sertifikasi ganda dual certification dalam industri tertentu. Kunci integrasi dan manfaat, efisiensi pengelolaan, audit, dokumentasi, dan pelatihan bisa digabung. Lebih hemat waktu dan biaya, manajemen risiko terpadu, mutu, lingkungan, keselamatan, dan keamanan informasi diadres bersama. Budaya PDCA dan continuous improvement menyeluruh. Bukan hanya mutu, reputasi dan kepatuhan ganda, menunjukkan komitmen menyeluruh terhadap mutu, lingkungan, K3, keamanan, dan lainnya.